Di awal video ini, malam hari itu di salah satu rumah yang berada di wilayah keluarga Tang, terlihat Elder Myeongsin yang tengah duduk semeja dengan keponakannya Tang Ji-hyuk, mantan Poison King, dan juga kemenakannya Tang Mon-chan. Tentu saja mereka duduk bersama bukanlah tanpa alasan, di mana Tang Ji-hyuk yang merasa cemas mengatakan, "Paman, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap hal ini? Karena Tang Ji-hye sang Poison Phoenix menjadi kepala keluarga, posisi kita telah menurun." Elder Myeongsin yang merasa kesal membalas, "Kenapa kau menanyakan ini kepadaku? Kalau diperhatikan, itu semua karenamu dan ayahmu." Mendengar perkataannya, Tang Ji-hyuk yang tak menduga jika responnya akan seperti itu pun sontak terkejut. Kenapa paman mengungkit hal itu sekarang? Meskipun begitu, Elder Myeongsin yang sudah tanjul kesal menekankan, "Mon-chan, kaulah masalahnya. Kau bahkan tidak bisa memperkirakan kekuatan lawanmu dan terus menumbuhkan kedengkian. Kau mengajarkan sesuatu yang telah kubangun seumur hidupku." Seketika itu juga, Mon-chan terdiam menahan amarahnya sembari berpikir, kakek tua menjijikan. Ia bahkan tak bisa menghadapi kepala keluarga Tang. Ini semua gara-gara orang itu. Aku pasti akan menyembuhkan lenganku dan membalas dendamku, Tang Yumyong. Di saat Mon-chan terdiam seperti itu, ayahnya Tang Ji-hyuk bertanya, "Paman berencana melakukan apa sekarang? Seperti para elder lainnya, untuk hanya bertahankan kekuatan saja kita kesulitan." Elder Myeongsin pun mengepalkan tangannya membalas, "Aku tahu itu. Kita akan meninggalkan keluarga." Keesokan harinya, Yumyong terlihat tengah mengunjungi ruang penyimpanan racun, tempat di mana keluarga Tang menyimpan racun-racun paling mematikan dan 10 racun keluarga Tang. Dulunya, tempat ini dikelola oleh Elder ketiga, tapi setelahnya tempat ini diberikan kepada Yumyong dan Aula Steel and Poison karena kelalaian. Tentu saja, kunjungan Yumyong di sana langsung disambut oleh penjaga di sana. Namun, sebelum Yumyong memasuki ruang penyimpanan racunnya, seorang pendekar dari Bongwi Brigade yang mendampinginya menjelaskan, "Tuan muda, sebelum Anda masuk, ambillah ini. Benda ini disebut anti-poison bead yang akan menghalangi udara racun yang tersebar di dalam ruangan penyimpanan. Asalkan Anda masukkan ke dalam mulut Anda, sebagian besar racun tak akan menyerang Anda." Tentu saja, Yumyong yang merasa jijik langsung menolaknya, yang membuat pendekar itu bertanya keheranan, "Apa? Kenapa Anda menolaknya?" Yumyong mengatakan, "Kau bilang aku harus meletakkannya di mulutku, bukan? Sudah ada banyak yang menggunakan itu, termasuk sang elder ketiga, kan?" Pendekar itu membalas, "Kami bersihkannya setiap hari setelah digunakan kok, jadi Anda tidak perlu merasa cemas. Meskipun Anda kebal terhadap semua racun, Anda harus tetap menggunakannya. Ayolah, ini demi keamanan Anda, tuan muda." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Yumyong merasa kesal, hingga ia pun memukul kepalanya lalu melangkah masuk meninggalkannya begitu saja. Kini di dalam ruangan penyimpanan racunnya, Yumyong pun bisa melihat jika tempat itu diurus dengan baik, hingga ia bertanya-tanya, apakah karena ini adalah tempat di mana 10 racun keluarga disimpan. Meski begitu, Yumyong segera menyadari alasan kenapa pendekar tadi merasa cemas sebelum membiarkannya masuk, di mana udara di sana begitu beracun. Hingga seniman bela diri biasa pasti akan langsung tewas tanpa anti-poison bead tadi. Ditambah lagi, meskipun ki miliknya telah melemah karena teknik hidden pains, konsentrasi udara beracun di sini jelas berbeda. Tentu saja, baginya yang sudah menguasai teknik poison control, udara di sana bagaikan area yang bersih. Bahkan Yumyong sudah bisa merasakan jika ki miliknya sudah bertambah hanya dengan bernapas saja. Sayangnya, hal itu masih belum bisa memuaskannya, karena tidak cukup untuk menggunakan seni bela dirinya sampai sepenuhnya. Hingga Yumyong pun merasa jika tampaknya ia harus mengkonsumsi sebuah racun yang sebanding dengan 10 racun keluarga Tang. Namun, berdasarkan peraturan keluarga, ia tak boleh menggunakan 10 racun keluarga untuk pemakaian pribadi, yang membuat Yumyong merasa dilema. Jika saja resepnya masih ada, ia bisa meminta izin untuk membuatnya. Di tengah rasa dilemanya, tiba-tiba saja Yumyong merasakan sebuah perasaan yang aneh, yang buatnya langsung menejamkan indera penglihatannya. Seketika itu juga, Yumyong menyadari jika aliran udaranya terdistorsi hanya di area itu, seolah seperti sebuah formasi. Yumyong yang penasaran pun mendekatinya sembari bergumam, apa ada sebuah formasi di dalam ruang penyimpanan keluarga Tang?
Sepertinya ini bukan formasi dari keluarga Jaega. Aku harus memeriksanya. Dengan niatan seperti itu, Yumyong pun membelah formasinya hingga ia dibuat kebingungan ketika melihat ada sebuah jalan di balik formasinya. Meskipun begitu, rasa penasarannya membuat Yumyong menelusuri jalan tersebut sembari berpikir. Ada jimat yang isinya tertulis terlarang dan tersegel. Ini bukan formasi keluarga Jaega. Ini formasi sorcerer. Sorcerer kah? Masterku di kehidupan yang lalu memiliki koneksi dengan beberapa sorcerer. Sama seperti masterku yang terobsesi dengan pedang. Mereka terobsesi dengan sihir dan utamanya mereka bertujuan untuk melampaui batas manusia dan menjadi immortal. Aku ingat pernah dipaksa masuk ke dalam formasi yang dibuat oleh sorcerer sebagai bagian dari latihanku. Di tempat yang dipenuhi dengan bis yang tak diketahui. Tapi, sorcerer biasanya tidak melibatkan diri mereka pada apapun di luar ketertarikan mereka. Kenapa ada sebuah formasi sorcerer di dalam keluarga Ta? Masterku pernah mengatakan, sorcerer pada dasarnya egois. Mereka hanya peduli terhadap makhluk-makhluk aneh dan kekekalan. Dan kenapa bisa Master membangun koneksi dengan mereka? Baginya itu tidaklah sulit. Ya kita hajar mereka setiap hari tanpa alasan yang jelas. Mereka lama-kelamaan akan memohon untuk berbicara. Kuharap di keluarga Tang tak ada yang memiliki ide yang sama seperti masterku. Pasti terdapat sesuatu di keluarga Tang yang mengikat ketertarikan seorang sorcerer. Jika udara beracunnya tetap bocor, padahal sudah disegel ratusan jimat, itu berarti di dalam sana terdapat sesuatu yang memiliki racun dengan jumlah sangat tinggi. Aku awalnya ingin menyalin resep 10 racun keluarga Ta, tapi ini lebih menarik. Ayo masuk. Di saat yang bersamaan dengan Yumyong yang berjalan lebih jauh, sesuatu yang tersegel dalam sana pun merasakan jika ada seorang telah masuk ke dalam segelan yang bukan sang Saudulas Gues. Hal itu pun membuat sesuatu itu bertanya-tanya. Sudah berapa lama waktu yang telah berlalu? Namun hal itu telah lebih penting baginya, karena yang terpenting baginya sekarang adalah kebebasan. Tak berselang lama, Yumyong pun tiba di area terdalam, di mana ia bisa melihat sebuah benda dengan banyak segel. Jadi disinilah disimpannya salah satu 10 racun keluarga yang katanya telah lenyap. Tapi bejana yang ditutupi jimat ini tampaknya mencurigakan. Memangnya racun apa itu sampai disegel seperti ini? Yumyong yang penasaran pun mencoba untuk menyentuh bejananya. Namun tiba-tiba saja tangannya terpental, yang membuat Yumyong berpikir. Tolakan dari cahaya utamanya cukup besar. Ini lebih sulit untuk dihancurkan daripada formasi pada biasanya. Tapi jika aku fokus memotongnya satu persatu, itu akan jadi masalah. Aku akan memutus jimat yang di bejananya juga. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun mulai menghancurkan segelnya satu persatu. Hingga akhirnya ia bisa mendidakkan semua segelnya. Meskipun begitu, melihat waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan semua jimatnya, Yumyong pun merasa jika ki miliknya jelas telah banyak berkurang karena teknik Hidden Pains. Biasanya, ia pasti sudah menghabisi itu dalam satu serangan saja. Kemudian, karena Yumyong sudah menyingkirkan semua jimatnya, udara beracunnya pun semakin menebal. Tetapi itu bukanlah masalah baginya, bahkan ia malah menyukainya. Yang buatnya ingin segera melihat sesuatu apa yang ada dalam bejana itu. Lalu bersamaan dengan Yumyong yang membuka tutup bejananya, sesuatu yang berada dalam bejana itu bisa merasakan jika daya yang mengikatnya dengan jimat sudah hilang. Hingga di saat ia melihat cahaya yang sudah lama dilihatnya, sesuatu itu langsung melompat keluar, bahkan dengan mudah meledakkan bejananya. Akhirnya aku bebas! Wuhuu! Tentu saja, ledakan tersebut membuat Yumyong terkejut, hingga ia pun langsung melompat mundur untuk menghindari kejutannya. Ditambah lagi belum sempat ia mencerna situasinya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang begitu gesit mendekatinya, yang membuat Yumyong berniat harus menyerangnya lebih dulu. Namun, di saat Yumyong mengayunkan tangannya, sesuatu itu telah lebih dulu melilit tangannya sembari mengatakan, "Oh, reaksi yang cukup tajam. Aku menyukaimu. Sebagai imbalan karena telah membebaskanku, aku akan membunuhmu tanpa menyakitkanmu." Mendengar perkataannya, Yumyong yang penasaran pun bertanya identitasnya. Yang sesuatu itu menunjukkan wujudnya sembari mengatakan, "Lancang sekali kau. Aku adalah puncak dari racun. Aku sang True Venom Poison, Bluehorn Whitesnake." Kau pasti terkejut kan? Kau juga mengesankan. Bisa menghalangi aliran racun dengan menutup titik akupuntur dalam sekejap. Tetapi berapa lama kau bisa bertahan? Aku akan melelehkan lenganmu secara perlahan-lahan.
Namun, meskipun awalnya sang True Venom begitu menyombongkan dirinya, tiba-tiba saja ia dibuat ketakutan ketika melihat Poison Demon energi di dalam tubuh Yumyong. Energi ini? Energi? Poison Demon energi? Kenapa kau memilikinya? Apa hubunganmu dengan Moyonggek? Sembari mencekik lehernya, Yumyong membalas, dia adalah leluhurku. Sang True Venom yang semakin kesulitan pun menimpali. Tunggu, tolong tarik Poison Demon energimu. Jika ini terus berlanjut, aku akan musnah. Yumyong tersenyum menekankan. Kenapa kau harus melakukannya? Kau berubah pikiran karena situasinya tidak menguntungkanmu ya? Aku akan menyerap semua racunmu sekarang. Melihat Yumyong yang benar-benar berniat untuk menghabisinya, sang True Venom yang semakin panik pun mengatakan, tunggu sebentar, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Benar, kesepakatan. Aku hanya mau terbebas dari segel ini. Jika kau mengampuniku, aku akan menjadi spiritmu. Mendengar hal itu, Yumyong yang penasaran bertanya, kesepakatan? Spirit? Maksudmu? Sang True Venom menjelaskan, benar, spirit. Bukankah hal itu menguntungkan bagimu? Tidakkah kau bisa merasakan ki meningkat dari poison energiku dan dalam tempo yang melebihi yang sebelumnya? Sebagai sesosok spirit, aku bisa menyediakan poison energi sekapanpun kau membutuhkannya. Bukankah lebih baik kau menggunakanku secara berkelanjutan dibandingkan menyerap semuanya sekarang? Mendengar hal itu, Yumyong pun terdiam berpikir. Benar, poison energinya tidak bisa dibandingkan dengan inti dari medan Poison Dragon ataupun Poison Dragon's Venom. Menyerapnya saja sudah melebihi kiku yang sebelumnya. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong mengatakan, aku tidak membutuhkannya. Aku tidak tertarik untuk mengampuni musuhku. Aku biasa saja mendapat racunnya dari tempat lain. Tentu saja perkataan Yumyong semakin membuat sang True Venom panik kelabakan, hingga ia harus memohon dengan bertingkah imut. Kali ini saja, aku tidak berpenjara dalam racun selama ratusan tahun, hanya menatap dinding saja. Sebagai spirit, aku tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintahmu. Tidak bisakah kau memikirkannya? Kumohon, biarkan aku hidup. Perkataannya pun membuat Yumyong kembali teringat dengan kehidupannya yang dulu, di mana ia begitu kesepian seorang diri. Hingga akhirnya Yumyong mengubah pikirannya, lalu mengatakan, aku akan mempercayamu sekali ini saja. Tapi jika kau mencoba melakukan hal yang mencurigakan, aku akan langsung menghancurkanmu. Sang True Venom yang merasa lega membalas, kau menerimanya kan? Baik, itu tidak akan terjadi. Yumyong melanjutkan, lalu apa yang harus aku lakukan untuk menjadikanmu sebagai spiritku? Aku tidak tahu mengenai teknik itu. Sang True Venom membalas, tidak ada hal khusus yang perlu kau lakukan. Ini disebut dengan spiritual thread. Memegangnya akan mengikat spiritku kepada jiwamu. Itu berarti aku akan menjadi spiritmu. Tepat setelah sang True Venom mengatakan itu, Yumyong pun memegang spiritual thread-nya yang langsung bereaksi dengan tubuh dan jiwanya. Sementara itu, di luar ruang penyimpanan racunnya, kedua penjaga di sana terlihat panik. Karena sudah cukup lama sejak Yumyong masuk ke dalam, tapi sampai kini ia belum keluar. Tuan muda, beliau tidak berada dalam masalah kan? Matilah kita. Kita harus memeriksa ke dalam. Apa? Tapi kita tidak seharusnya masuk tanpa izin, bukan? Tenanglah, aku akan menggunakan inti Poison Bead. Kita bisa menerima hukumannya nanti. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi kepada orang yang akan memimpin keluarga ini. Ya sudahlah, siapa yang bisa menghentikan kekeras-kepalanmu itu? Namun, sebelum satu dari mereka masuk ke ruang penyimpanannya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sesuatu. Ada cahaya yang keluar dari ruang penyimpanan racun. Apa yang terjadi di dalam? Dan juga getaran ini, apa itu Tuan Muda? Tuan Muda, apa Anda baik-baik saja? Tuan Muda, cahaya terang apa ini yang ada di sekitar Tuan Muda? Beberapa saat kemudian, setelah kehebohan yang terjadi di sana, Yumyong yang kini berada di kamarnya berpikir, ini protection aura Dragon Scale, tidak seperti protection aura biasanya. Ini terasa sebagai cangkang luar yang nyata. Ini baru terjadi karena aku menjadikan Blue Horn White Snake sebagai spiritku dan memenuhi semua betul bersemedian. Sungguh, ini adalah keberuntungan yang tak dapat dipercaya. Tapi mulai sekarang, aku harus mengendalikan outputnya. Semua perhatian dalam penjelasan kemari itu cukup merepotkan. Di saat Yumyong memikirkan hal itu, sang True Venom muncul di pundaknya mengatakan, apa kau harus melakukannya? Apa kau harus berhati-hati dengan mereka yang ada di bawahmu? Bahkan Moyonggek terang-terangan mengungkapkan keberadaannya.
Sembari menyentil jidatnya, Yumyong membalas. Bukankah sudah aku bilang agar jangan menunjukkan dirimu secara gegabah? Sang Trupen menimpali. Aduh, iya, jika aku tidak mengungkapkan ranku, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Selain itu, dengan aura di level itu, tak ada yang bisa akan berani untuk menyerangmu. Yumyong menegaskan. Iya, tapi ini terlalu mencolok. Kali ini aku berniat untuk menjalani hidupan yang biasa-biasa aja. Mendengar hal itu, sang Trupen yang merasa heran bertanya, kali ini kau bicara seakan-akan kau sudah pernah mati dan hidup kembali. Omong-omong, apa kau kira itu mungkin? Maksudku, pasti ada alasan kenapa kau diberikan kekuatan seperti itu. Sama seperti masterku yang sebelumnya, dan leluhurmu, Moyonggek. Mereka yang memiliki kekuatan seringkali memiliki takdir untuk yang penuhi. Yumyong menghela napasnya membalas. Bukankah waktu itu kau dipekerjakan habis-habisan? Sang Trupen menimpali. Jangan dibahas, dia lebih kaku dibandingkan denganmu. Mempekerjakanku sampai ujung usiaku, terus memanggil Saman untuk menyegalku dalam sebuah bejana. Katanya karena aku berbahaya. Mendengar hal itu, Yumyong pun terdiam menatapnya berpikir. Jadi itulah kenapa kau memiliki hubungan dengan Saman. Dia adalah spirit high ranking. Saman pasti akan mengidamkannya sebagai spirit mereka. Suatu keajaiban dia membantu leluhur dengan penyegelannya. Apa mungkin leluhur itu orang yang sama seperti masterku? Omong-omong, pasti ada alasan kenapa aku terlahir seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan membangkitkan ingatan dari masa laluku? Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memahaminya. Di saat Yumyong memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saya dikejutkan oleh penjaga di luar kamarnya, yang langsung masuk ke ruangannya mengatakan, "Permisi Tuan Muda, Anda harus keluar. Jalan utama di Dishon menuju ke kediaman, ada musuh." Sementara itu, di jalan utama yang dimaksudkan oleh penjaga tadi, terlihat Yunso yang tergopoh-gopoh membopong seniornya, Pak Taeho, yang nampak terluka cukup parah. Di depannya ada pasukan anggota sekte ortodok yang dipimpin oleh seorang pria yang disebut Lord Mokyong Palace, Jang Taechon, yang dengan sombongnya mengatakan, "Mau kemana kalian terburu-buru orang-orang dari sekte ortodoks? Aku tidak tahu kenapa sekte ortodoks yang terkenal datang sampai sejauh ini. Tapi pastinya kau tahu kalau Sichuan adalah tanah aliansi Black Death dan sekte ortodoks." Mendengar hal itu, Pak Taeho pun berbisik pada Yunso. "Yunso, aku akan menahan mereka di sini. Kau larilah." Tentu saja, Pak Taeho langsung menolak hal itu. Bagaimana bisa Pak Taeho menahan mereka dengan kondisinya yang seperti itu? Ditambah lagi pada saat itu, Yunso berpikir, ratusan bajingan dari sekte ortodok dan pemimpin mereka, Lord Mokyong Palace, Jang Taechon, mustahil bagi senior yang terluka untuk menghadapi mereka. Melihat Pak Taeho dan Yunso yang tak menjawabnya, Pak Taechon mengatakan, "Sepertinya kalian datang untuk meminta bantuan di keluarga Tang sama sekte ortodok. Tetapi tidakkah kau tahu, Demon Lord telah menguasai Sichuan dan keluarga Tang juga telah diisolasi. Jika aku menangkapmu dan menghadiahkanmu kepada Demon Lord, aku akan diberi imbalan advance martial art. Aku berniat untuk memberikanmu hidup-hidup. Jadi bersiaplah untuk kehilangan satu ataupun dua lenganmu." Tepat setelah Paicon mengatakan itu, Yumyong yang tiba di sana beberapa anggota Bangui Brigade langsung bertanya pada anggotanya yang memandunya ke sana. Siapakah dua orang yang menggunakan pakaian kuning itu? Pendekar yang memandunya membalas, "Sepertinya mereka pendekar dari sekte Gongdong Tuan Muda." Yumyong menimpali, "Lalu sepertinya mereka yang berada di depannya pasti sekte ortodok. Kalau anggota sekte Gongdong, sepertinya mereka adalah tamu kita." Tentu saja, Yunso yang menjadi kedatangan mereka langsung terdiam berpikir. Seragam itu, mereka pendekar keluarga Tang. Apa mereka datang untuk menyelamatkan kita? Tapi, apa hanya berempat? Mereka terlihat kuat. Tapi ada ratusan anggota sekte ortodoks di sini. Di saat Yunso berpikir seperti itu, Yumyong yang telah berjalan melewatinya mengatakan, "Orang yang kau bawa sepertinya sedang kritis. Jadi silakan mundur dengan bawahanku." Tentu saja perkataan Yumyong membuat Yunso kebingungan. Namun belum sempat ia mengatakan apapun, pendekar Wanjin telah membopong Pak Taeho, yang membuat Yunso semakin kebingungan. "Tunggu, tidakkah seharusnya kau membantu orang di depan itu alih-alih kami? Ada lebih dari 200 pendekar pengejar kita loh. Kami menghargai bantuanmu, tapi..." Sebelum Yunso menyelesaikan kalimatnya,
Pendekar Wonjing tersenyum menyelanya. Tidak perlu khawatir. Jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri. Tentu saja, sikap yang seperti itu membuat Hyunsu semakin terkejut. Meski begitu, melihat Yumyong yang begitu tenang mendekatinya, Pak Taechon yang merasa aneh bertanya, Kau siapa sampai berani menghalangi jalanku? Seorang bawahan di dekatnya membalas, Tuan, sepertinya dia orangnya. Orangnya kembali setelah memenangkan kompetisi keluarga Tang, alias tuan muda dari keluarga Tang. Mendengar hal itu, Pak Taechon pun menyeringai melanjutkan. Orang yang terlihat sangat lemah. Apa kau serius berusaha untuk menghadapi kami? Kesombonganmu sangat tinggi ya. Mereka yang tetap tinggal karena rahmat sang master. Benar, ini waktunya untuk menumbangkanmu. Karena kau yang memperkosa duluan, master tidak akan menyalahkan kamu. Namun, belum sempat Pak Taechon menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja ia terjatuh dari kudanya, yang membuat semua di sana terkejut kebingungan. Tuan? Dan ini pun diakhiri dengan, di tengah keterkejutan sekaligus kebingungan mereka, Yumyong yang telah melemparkan jarum beracunnya tersenyum mengatakan, mendengar semua mau kosong membuat telingaku gatal. Rahmat Master, menumbangkan kami? Coba saja. Mari lihat, kali ini aku akan menumbangkanmu.